Jangan sampai sebagai manusia kita hidup dikuasai oleh keinginan-keinginan kita. Karena terlalu banyak dan tidak pernah terpuaskan. Saya pengen punya rumah Romo. Udah punya rumah, saya pengen punya mobil Romo. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya sangat berharap hidup kita yang sudah menemukan kasih yang tanpa batas, kasih yang tanpa syarat, kasih yang mengalir dari Sang Maha Kasih yang kita temukan dalam ayat-ayat Alkitab, dalam firman-firman Tuhan. Pelan-pelan kuasa kasih itu bekerja dalam diri kita. Lambat tapi pasti. Segala kekecewaan, kehancuran kita, kepahitan kita, satu persatu dibereskan oleh kuasa kasih Tuhan, disembuhkan oleh cintanya. Saudara-saudara terkasih, mari kita awali video kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Tanda yang seharusnya selalu dan dimanapun menjadi kebanggaan setiap pengikut Kristus, yaitu tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah rohmu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Tuhan, berkatilah pikiranku, berkati akal budiku, sehingga aku boleh berpikir seperti Engkau berpikir, mengerti jalan-jalanmu, hal-hal yang tidak mudah kami pahami. Berkati juga perasaanku, sehingga aku mampu merasakan seperti Engkau merasa, tidak dikuasai oleh hal-hal yang jahat, oleh perasaan-perasaan yang tidak teratur, apalagi oleh kebencian, marah dan dengki, percabulan dan keserakahan. Berkati juga tangan dan kakiku, mulut dan seluruh indraku, sehingga kasih-Mu boleh nyata dalam kehidupanku. Dalam nama Yesus, pemulihan terjadi hari ini bagi orang yang percaya. Tuhan akan memulihkan rezeki-rezeki anak-anaknya yang percaya. Tuhan akan memulihkan kesehatan-kesehatan mereka yang sakit. Tuhan akan memperbaiki relasi-relasi yang rusak, suami istri, anak orang tua, persahabatan. Tuhan akan memperbaiki rezeki-rezeki kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, Anda semua masih ingat nggak ketika kita masih anak-anak, itu ada lagunya begini. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Romo, lagu itu setiap dengar lagu itu Romo, kayaknya saya sampai tertampar-tampar Romo. Betul, kalau kita periksa diri kita, buka diri kita, buka pikiran kita. Iya ya Romo ya, setiap hari Romo, setiap detik bahkan banyak orang Kristiani yang hidup berdasarkan apa yang dia ingini, apa yang dia mau. Memang sih baik, keinginan itu baik. Kalau orang punya kemauan itu baik, bisa optimis, bisa berusaha sekuat mungkin untuk menggapai apa yang dia inginkan. Tetapi saudara-saudara, banyak sekali justru manusia dikuasai oleh berbagai macam keinginan-keinginan. Ada keinginan-keinginan baik, ada keinginan-keinginan yang tidak baik tapi terbungkus dengan hal-hal yang baik. Nah, itu yang seringkali mengecoh. Maka dari itu dalam video ini saudara-saudara, saya itu terinspirasi oleh sebuah pajangan di rumah saya, di ruang makan, yaitu buah-buah roh. Di ruang makan kami di seminari ada pajangan gantungan gitu, buah-buah roh. Apakah Anda masih ingat buah-buah roh itu apa saja? Masih ingat Romo? Ada di kitab surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 5 ayat 22. Coba buka kitab suci Anda, Galatia bab 5 ayat 22. Di situ ada buah-buah roh. Dikatakan ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan,
ada kelemah lembutan. Nah, yang terakhir yang membuat saya terbuka, di mana buah-buah roh yang terakhir adalah penguasaan diri. Ini saudara-saudara poinnya. Karena apa? Manusia ketika diciptakan oleh Allah, Allah berfirman kepada manusia untuk menguasai semua alam ciptaan, termasuk dirinya sendiri, termasuk juga keinginan-keinginannya. Jangan sampai sebagai manusia kita hidup dikuasai oleh keinginan-keinginan kita. Karena terlalu banyak dan tidak pernah terpuaskan. Saya pengen punya rumah, Romo. Udah punya rumah, saya pengen punya mobil, Romo. Udah punya mobil, saya mau pembantu saya 5, Romo. ART saya. Udah punya ART 5, Romo saya mau punya rumah satu lagi, Romo. Romo saya mau punya apartemen, Romo. Romo saya mau ini, saya mau ini, saya mau itu. Siapa yang sadar maupun tidak sadar selalu dikuasai oleh pikiran-pikiran itu. Hati-hati. Jangan sampai hidup kita dikuasai oleh si keinginan. Kita yang harus menguasai keinginan itu. Berbahagialah manusia kalau dalam hidupnya dia sudah tidak lagi memiliki banyak keinginan. Keinginannya bisa satu, saya mau masuk surga, Romo. Saya mau jadi orang baik, Romo. Nah, cara ngetesnya bagaimana? Nah, andai kata saudara-saudara, di tangan Anda ada uang 30 juta. Uang nganggur. Nah, apa yang bisa Anda lakukan dengan uang 30 juta uang nganggur? Artinya Anda tidak terbebani oleh cicilan, oleh biaya kontrakan, oleh biaya rumah sakit, tapi memang uang nganggur. Silakan Anda datang ke mall misalnya. Dengan uang segitu, coba Anda pikir-pikir. Romo, untuk mikir aja Romo sulit buat saya. Apalagi ketika udah nyata itu duit 30 juta di tangan. Kita akan tergiur oleh berbagai macam hal-hal yang dulu belum mampu kita beli, yang dulu belum bisa kita beli, belum bisa kita wujudkan. Dengan uang di tangan, Anda bisa melihat hal-hal apa saja yang Anda mau beli. Semakin kita punya uang, saudara-saudara, semakin banyak juga keinginan-keinginan kita. Semakin tidak terkendali. Semakin banyak keinginan kita itu, semakin kuranglah uang yang kita miliki. Hati-hati saudaraku di sini. Karena keinginan, meskipun kita coba penuhi-penuhi, tidak akan pernah terpuaskan dan selalu kita merasa kurang, kurang, dan kurang. Maka dari itu, betullah yang dikatakan oleh Santo Paulus, salah satu buah-buah roh adalah penguasaan diri. Apakah Anda sadar saudaraku, banyak sekali dosa-dosa mau yang kecil, mau yang besar, dosa-dosa harian, dosa-dosa yang terulang-ulang, dosa-dosa yang menyakiti hati orang, semua relasi-relasi yang rusak, semua kejahatan-kejahatan besar, itu karena manusia tidak mampu menguasai dirinya. Apa saja yang harus dikuasai oleh manusia, saudara-saudara? Romo, menguasai mulut saya, Romo. Kalau melihat kejelekan dari orang yang saya tidak suka, langsung kita seolah-olah begitu lemahnya, tidak mampu menguasai diri. Langsung kalap, Romo. Langsung ngomongin kejelekan-kejelekan orang yang kita tidak suka. Seolah-olah saudara-saudara, kalau kita jelek-jelekin mereka, seolah-olah mereka kita tindas dan kita seolah-olah ada di atas. Saya pernah mengatakan bahwa kalau kita merendahkan orang lain, saudara-saudara, sebetulnya kita tidak kemana-mana. Lalu juga kalau mengendalikan omelan, Romo, kalau ngomel sama suami, kalau ngomel sama anak, kalau ngomel sama ART rumah tangga, kalau ngomel sama orang-orang, Romo, yang ada di bawah saya, Romo, kayaknya emosi terlalu meledak-ledak. Kayaknya tuh puas kalau marah sampai maki-maki, sampai nyakitin orang, sampai bikin orang nangis. Puas, Romo. Tetapi saudara-saudara, sebetulnya bukan kita yang terpuaskan, tapi kita yang sedang dikuasai oleh emosi itu. Nanti kalau udah reda, kita malah nyesel. Aduh, kenapa tadi aku ngomong begitu? Kenapa aku marahnya sampai kayak begitu?
Saudara-saudara terkasih, itu salah satu contoh dari bagaimana sulitnya menguasai diri. Belum lagi menguasai apa yang kita lihat, saudara-saudara. Barang, godaan-godaan, hal-hal yang mengundang hawa nafsu. Seringkali kita jatuh dan jatuh lagi. Belum lagi soal menguasai indera pengecap kita. Lihat makanan dikit, langsung pengen beli, langsung pengen makan, langsung pengen cicip. Saudara-saudara terkasih, coba kita berpikir sejenak, merenungkan sejenak, bahwa hidup kita seringkali tidak menjadi baik-baik saja. Hidup kita hancur, relasi kita berantakan, itu karena kita tidak bisa menguasai mulut kita, indera penglihatan kita, indera pendengaran kita, indera perasa kita, dan juga saudara-saudara yang sulit sekali kita kuasai adalah perasaan yang bergejolak, emosi-emosi kita. Semua berasal dari pikiran manusia. Kalau pikirannya baik, perasaannya baik, yang keluar juga adalah baik. Kalau pikirannya kotor, pikirannya gelap, pikirannya pendek, selalu dikuasai oleh keinginan dan nafsu-nafsu yang tidak teratur, maka apa yang dikatakan, apa yang dilihat, apa yang didengar, termasuk apa yang dirasa, juga adalah cerminan dari apa yang dipikirkannya. Kita bisa menguasai bagaimana cara mengendalikan diri. Memang ini harus butuh latihan yang konsisten. Tidak bisa sekali coba langsung berhasil. Ada kalanya kita juga gagal. Maka perlu latihan sehingga kita menjadi ahli. Caranya ada 2 tahap. Tahap yang pertama, sebelum kita beli sesuatu, entah barang, entah makanan, entah jasa, kita bisa bertanya, kita beli ini cuma gara-gara kita ingin atau lapar mata doang, atau kepengen doang, atau 2, memang yang kita beli itu berguna atau bermanfaat buat kita. Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh membutuhkannya? Kalau pertanyaan-pertanyaan itu Anda ajukan untuk diri Anda, oh iya ya Romo, ternyata saya nggak butuh-butuh banget. Ternyata barang itu juga nggak berguna-berguna banget. Masih ada kok di rumah. Ternyata semua itu hanya dari keinginan saya saja. Gabut Romo, mendingan ambil handphone lalu belanja-belanja online. Hati-hati saudara-saudara, itu tidak melatih kita bagaimana mengendalikan diri kita. Langkah yang kedua adalah menunda. Meskipun jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi adalah positif, ya Romo, saya betul-betul membutuhkan kok. Coba ditanya lagi, apakah Anda membutuhkannya sekarang, mendesak, urgent, atau tidak? Atau bisa ditunda? Lalu yang kedua, apakah berguna sekarang? Apakah bisa dialihkan? Apakah bisa diganti barangnya dengan hal-hal yang lebih sederhana? Atau hal-hal yang sudah ada? Nah, dari situ saudara-saudara kita bisa belajar bagaimana dalam hidup itu tidak melulu memuaskan keinginan-keinginan kita. Orang yang mampu menguasai keinginannya, semakin bahagialah dia. Coba Anda pelajari itu. Coba Anda praktekkan dalam kehidupan Anda. Karena apa? Dalam kitab suci saudara-saudara, begitu banyak dikatakan soal hati-hati terhadap keserakahan. Misalnya, di surat Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 3 ayat 5, dikatakan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, dan keserakahan. Kemudian juga dalam 10 perintah Allah di kitab Keluaran bab 20 ayat 17, di mana Allah berfirman, jangan kamu mengingini rumah sesamamu, jangan kamu mengingini istri sesamamu, jangan kamu mengingini hambanya laki-laki atau hambanya perempuan. Jangan kamu mengingini apa saja yang dipunyai oleh sesamamu. Dari situ kita bisa melihat ternyata kitab suci sudah berbicara sejak awal, hati-hati dengan keinginan-keinginan yang tidak teratur. Bahkan dalam Efesus bab 5 ayat 3 dikatakan percabulan, segala rupa-rupa kecemaran, keserakahan disebut saja jangan di antara kamu. Apalagi dilakukan, apalagi dipikirkan, disebut saja jangan ada di antara kamu. Dalam Amsal bab 21 ayat 26 dikatakan, keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas.
Kitab Amsal 2000 bahkan 2500 tahun yang lalu sudah memperingati kita. Sering kali kita berpikir, wah Romo nanti kalau saya udah punya banyak duit, pekerjaan saya sudah hebat, saya sudah di atas puncak karir, saya akan banyak menyumbang, memberi bantuan kepada orang-orang Romo. Tidak otomatis. Karena keinginan adalah salah satu nafsu yang tidak bisa pernah terpuaskan. Dalam ajaran Tuhan Yesus kita bisa menemukan dalam Lukas bab 12 ayat 15, di mana dikatakan, waspada dan hindari segala jenis keserakahan. Saudara-saudara, jangan sampai hidup kita menjadi serakah, greedy, selalu merasa kurang. Kita merampas hak-hak orang lain. Maka dari itu penting buat kita untuk penguasaan diri, pengendalian diri. Semoga kita bisa mengendalikan pikiran, kata-kata, indera-indera kita, perasaan kita, dan tingkah laku kita. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.